Selamat sore Auto Family dimanapun Auto Family berada. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Auto Family yang sudah mengikuti acara Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto 2000 pada hari ini. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Ivan Sadik. Selamat sore Pak Ivan, bagaimana kabarnya Pak? Saya sehat selalu Pak Martogi. Pak Martogi bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dong Pak Ivan. Kita sama-sama tahu nih Pak Ivan, saat ini khususnya di Indonesia maupun di dunia secara global, pemikiran masyarakat sudah lebih open-minded dan mudah beradaptasi. Tentunya hal ini membuat semua bergerak lebih cepat dan Auto Family membutuhkan dukungan mobilitas dalam mencapai impiannya. Betul sekali Pak Martogi. Selain itu, masyarakat saat ini memiliki impian untuk bermanfaat bagi masyarakat luas sejalan dalam menjalani hidup masing-masing. Sehingga hal ini semua dapat ditunjang dengan kehadiran line-up Toyota terbaru, yaitu Toyota Rise. Saya yakin Auto Family sudah tidak sabar. Seperti apa sih Toyota Rise itu? Mari kita sama-sama menyaksikan Toyota Rise. Come on, yeah. Hello. I got my besties trying to text me. Yeah, we leaving in a minute. Is you ready? I said, look at this good, ain't easy. They said, go savage, you bitch cheesy. Let's go. Move out the way. If you coming with the hate, better get out my face. No, it ain't my fault that you got bad taste. Don't come for me, you're gonna lose that race. Here we are, shine like a star. We rolling up in off a bar. The bouncers are friendly, knows who we are. Don't stop, turn it all up, let the beat drop. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you ain't go, but you fake friends, only real ones here. Having hate in your heart, that was so last year. Back on top, a couple bottles make the pain disappear. Think I'm in no road making games this year. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you ain't go, but you like a rock star, I'm living. You got me running. Money won't keep me spinning. Wah, keren sekali ya Pak Ivan. Oh ya Pak, Pak Ivan sudah tahu belum fitur-fitur apa saja yang menjadi keunggulan dari Toyota Rise ini? Tentunya sudah tahu dong Pak Martogi. Toyota Rise ini memiliki desain yang atraktif dan stylish. Ruang kabin dan bagasi yang lega. Cocok untuk beraktivitas sehari-hari. Dan yang tidak kalah menarik adalah memiliki safety terlengkap di kelasnya yang membuat Auto Family semakin percaya diri saat berkendara. Menarik sekali ya Pak Ivan. Toyota Rise memang cocok dikendarain oleh semua kalangan, khususnya untuk Auto Family kaula muda. Desainnya yang stylish akan membuat Auto Family semakin keren pastinya. Selain itu, Ngopi 2000 kali ini akan kedatangan satu reviewer otomotif terbaik Indonesia, yaitu Ridwan Hanif. Auto Family pasti sudah tidak sabar untuk mengetahui detail, performance, dan spesifikasi Toyota Rise ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, selamat menikmati acara ini. Semoga Auto Family semua bisa mendapatkan pengalaman dan informasi yang bermanfaat. Bravo Auto 2000! Ngopi time. Ngobrol virtual bareng Auto Family. Selamat sore Auto Family, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family kembali hadir. Dan tentunya acara ini juga diselenggarakan agar dapat semakin dekat dengan para Auto Family, khususnya selama di bulan Ramadan ini. Dan yang pasti Ngopi 2000 juga dihadirkan selain untuk para Auto Family bisa bernegosiasi dengan para wiraniaga kami dalam memilih kendaraan Toyota impian Anda. Kami juga yang pasti akan menghadirkan talk show dengan topik yang sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Ada satu hal juga yang spesial hari ini Auto Family.
karena saya tidak sendirian. Saya bersama dengan siapa? Langsung saja, ini dia. Ada Bapak Ricky Rusdiono, yaitu selaku Operation Manager Auto 2000 Jawa Barat. Hai Bapak. Halo, selamat sore Lena. Sore, apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah. Lancar. Oke, ya pasti kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Dan Auto Family hari ini juga tema kita luar biasa di Ngopi 2000, yaitu ngobrol virtual spesial Ramadan bersama dengan Ridwan Hanif. Wuhui. Bapak, saya tuh benar-benar sudah tidak sabar pengen tahu banget ngobrol-ngobrol langsung dengan topik kita hari ini. Karena memang sangat spesial nih Auto Family. Hari ini adalah peluncuran dan ini adalah line up terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Race, Pak. Aku pengen tahu. Saya yakin topik hari ini sangat menarik untuk Auto Family. Apalagi narasumber kita hari ini adalah seorang reviewer nasional yang cukup ternama di Indonesia dan cukup menguasai tentang informasi-informasi dunia otomotif. Jadi benar-benar kita sudah menantikan sekali bagaimana tanggapannya mengenai Toyota Race ini ya Pak. Betul. Oke, sepertinya apakah sudah datang Pak? Nah, ini kelihatannya Pak Ridwan Hanif sudah datang nih. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu ya, sebentar lagi berarti akan tiba dan bergabung dengan kita Auto Family. Salam, apa kabar? Baik sekali. Selamat datang. Boleh panggilnya Mas ya, silakan duduk dulu. Boleh. Yuk, sama-sama yuk. Iya. Oke. Mas Ridwan, apa kabarnya? Baik. Oke. Luar biasa. Sehat-sehat. Kira-kira Mas Ridwan selama pandemi ini apa aja nih kegiatan kesehariannya? Biasa bikin video sama Bikin keluarga, ngurusin usaha, ya gitu-gitu aja. Cuma Oke. sekarang lebih banyak di rumahnya lah. Kalau nggak penting-penting amat, kita nggak keluar rumah. Jadi beraktivitas di rumah lah ya, tapi tetap Iya. produktif ya. Sama mungkin dulu saya biasa pakai transportasi umum, sekarang lebih sering naik mobil pribadi biar nggak ketemu banyak orang. Ya, social Iya. distancing jagain terus ya. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Kalau memang tidak perlu banget tetap kalau bisa di rumah seperti itu ya, Iya. Mas Ridwan ya. Ini enakan Mas Ridwan apa Mas Hanif? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Karena kalau lengkapnya jadi Mas Ridwan Hanif, wah panjang sekali ini. Panjang sekali ya. Oke, mengenai kita tahu gitu ya, kali ini kan memang adalah spesial Ramadan. Kita juga pengen mengetahui sih aktivitas dari Mas Hanif tadi di bulan puasa sudah dikatakan masih seperti itu. Nah, kalau untuk menjalani ibadah puasanya bagaimana? Ibadah puasanya sempat bolong. Oh, Karena gitu? waktu itu lambung, saya ada asam lambung. Terus waktu itu naik ke rumah sakit, ya udah akhirnya nggak boleh puasa beberapa hari aja sih. Tapi Iya. udah beres sekarang. Tapi sekarang udah sehat dong ya? Udah sehat. Oke, yang penting sudah bisa sehat kembali dan makanya bisa bergabung dengan kita hari ini nih, Iya. Pak Riki. Terima kasih nih bisa bergabung. Sama-sama Pak. Ya, tadi sudah menceritakan mengenai Ramadan mungkin agak nggak bisa berpuasa, tapi sekarang udah sehat gitu ya. Udah, Mungkin alhamdulillah. untuk agar bisa tetap sehat dan juga puasanya lancar, boleh dong dikasih tips berpuasa ala Ridwan Hanif. Oke, jadi kalau buat saya sebenarnya puasa itu kan nggak cuma bulan Ramadan ya. Yang paling penting itu adalah mindset sih. Kalau kita bermindset itu puasa itu pasti capek, pasti lemes, akan kejadian biasanya. Tapi kalau kita mindset puasa ya puasa aja gitu. Bahkan kadang-kadang anak kantor tuh nggak tahu lagi makan siang gitu kan, saya nggak makan, terus baru puasa Mas, iya, akhirnya pada kabur. Padahal sih nggak, biasa aja gitu. Apalagi saya pernah kerja di lingkungan yang banyak orang asingnya gitu kan, ketika kita puasa, dia ini mereka santai aja gitu. Karena memang puasa itu sebenarnya kalau kita di negara lain mungkin ya, itu hal yang biasa gitu loh. Orang berpuasa, mereka enggak, itu ya biasa. Jadi mindsetnya aja sih. Kalau misalkan mindset kita puasa itu spesial, maka kita akan menjadikan itu spesial. Tapi kalau kita menjadikan puasa itu hal yang lumrah dan biasa saja, maka kita akan menjalani kehidupan sehari-hari itu biasa saja gitu. Seperti halnya kita tidak berpuasa, cuma nggak makan nggak minum aja sih gitu.
Oh gitu ya. Jadi untuk tips menjaga kesehatan mungkin bisa ada juga Menjaga dari kesehatan. seorang Mas Ridwan? Yang penting jangan lupa minumnya aja. Jadi Oke. banyak orang puasa, tapi ketika buka minumnya justru malah dikit. Jadi kurang Nah, gitu. Minumnya tuh nggak bisa langsung gluk-gluk banyak gitu kan, pasti kembung ya kan. Jadi sedikit, nanti dikit lagi minum, biar terpenuhi 1 hari 1,5 liter. Oke. Jangan sampai kurang. 1,5 liter air per hari Iya, pokoknya. Atau 6 gelas lah ya. Oke. Ada menu khusus ala Ridwan? Kalau terlambat sahur, biasanya mie instan. Tapi ada nggak yang harus pokoknya selama bulan Ramadan aku maunya misalnya selalu ada tempe gitu atau memang nggak makanan ada kesukaan? sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Jadi apa aja gitu? Apa aja, dan biasanya juga kalau kadang-kadang kita sahur suka telat gitu ya, bahkan nggak sahur pun juga pernah gitu ya. Makan apa aja yang ada gitu, ada roti kita makan roti, ada biskuit kita makan biskuit. Jadi memang saya nggak terlalu pusing gitu masalah wah ini sahur harus gini, harus spesial, enggak, biasa aja ya, gitu aja sih. Kembalinya ke niat itu sendiri Ah, ah. tadi ya, dan kayaknya memang ya memang harus dijalani dan niatnya memang berpuasa ya sudah gitu, tetap beraktivitas dengan biasa, hanya nggak makan dan nggak minum. Hanya nggak gitu. makan nggak minum. Menurut Mas Ridwan. Mas Ridwan mau nanya dong, Iya, gimana? alasan Mas Ridwan tertarik dengan dunia otomotif itu sebenarnya kenapa sih? Dan akhirnya sampai memutuskan menjadi seorang reviewer khusus di dunia otomotif. Oke, jadi awalnya tuh dari kecil kali ya. Jadi orang tua saya itu seminggu sekali kalau pulang kantor itu selalu bawa tabloid. Oh. Tabloid yang isinya tuh mobil sama motor ya kan. Saya dulu belum bisa baca tuh, masih 4 tahunan mungkin, tapi saya liatin terus gunting-gunting, tempel di kamar, seneng. Dibuat clipping gitu ya, bahasa Dibuat dulu clipping zaman ya, dulu kita banget ya. Jadi poster gitu ya, mau digunting-gunting, ditempel-tempel jadi poster. Karena suka sama bentuknya. Oke. Ngeliat mobil, ngeliat motor itu kayaknya apa ya, seneng banget gitu. Akhirnya sampai sekarang. Sampai Terus sekarang. ketika bikin usaha pun dulu waktu SMA kita bikin website gitu ya. Ujung-ujungnya pasti website tentang otomotif. Karena suka di situ dan karena suka otomatis kita jadi menggali, akhirnya jadi paham. Kurang lebih seperti itu. Makanya sekarang juga bekerjanya di sektor otomotif. Khususnya reviewer ya gitu ya. Usaha-usaha saya juga kebanyakan otomotif semua juga. Oke. Jadi yang oke. nyambung lah, yang kita ngerti, yang kita suka gitu. Jadi ketika kerja itu rasanya nggak seperti kerja, emang seneng aja gitu ngerjainnya. Iya, iya, iya. Dan sepertinya juga sudah tahu banyak datanya, karena memang kalau suka kan kita selalu cari tahu gitu Cari ya. tahu ya. Jadi kayaknya udah nggak ada masalah gitu. Seperti pengen memberitahu juga kepada teman-teman yang pecinta otomotif juga ilmu yang didapat dari Mas Ridwan ini. Kurang Karena lebih kalau begitu. kerja ya, kalau kerja itu basicnya hobi itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya berarti ya. Tuh. Kerja adalah main, main adalah kerja. Nah, Jadi seperti itu itu. dia. Oke, kita mau bicara hari ini kan memang ada line up terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Race. Kita juga pengen tahu sih tanggapan dari Mas Ridwan ini seperti apa tentang sensasi dari Toyota Race. Tadi nyetir ke sini pakai Iya, Toyota Race kan? Pakai Toyota Race. Nah, kita juga pengen dong kira-kira Mas Ridwan mungkin bisa share dengan Auto Family apa sensasinya, bagaimana rasanya, mungkin bisa diceritain. Iya, jadi setelah nyobain mobil ya, saya nggak heran kalau mobil ini kan baru launching di Jepang tahun 2020. 2020 lagi pandemi, tiba-tiba Toyota Race jadi mobil kedua terlaris di sana. Oke. Dan juga dia jadi crossover terlarisnya Toyota di Jepang. Ya. Artinya ini mobil pasti spesial kan. Dan pas saya coba memang benar. Mobil dengan harga yang terjangkau, fiturnya berlimpah, desain eksterior interiornya bagus. Jadi kayak apa ya? Saya bilang tuh kayak complete package. Oke. Iya, jadi mau cari apa lagi? Ini udah lengkap. Fiturnya lengkap, interiornya bagus, lega, tapi luarnya kompak, desainnya bagus, mau dimodifikasi pun juga enak dilihatnya. Bagaimana dengan first impression daripada Toyota Race ini pada saat pertama kali Mas Ridwan ngeliat? Sebutkan dalam satu kata aja. Impresif ya. Impresif ya. Iya, dan saya juga ada pesan loh. Oh gitu ya. Terima kasih. Udah itu jawabannya langsung pesan loh. Jadi first impressionnya apa Mas? Impresif. Impresif ya. Impresif Iya, ya. karena saya Makanya dari langsung dulu pesan. tuh pengen punya mobil yang ada TSS-nya, Toyota Safety Sense. iya, Ya kan? Saya pernah bawa
mobil Toyota yang punya Toyota Safety Sense dari Jogja ke Surabaya itu nyalain adaptive cruise control, nggak perlu pakai injek gas, injek rem, udah ikutin aja mobil depan. Rasanya rileks banget. Kita ngerem itu kalau misalkan udah mau keluar tol aja, udah mau keluar tol baru kita matiin cruise control, kita rem. Selebihnya bayangin Jogja naik Solo ya, masuk tol Solo sampai Surabaya nggak nginjek gas, nggak nginjek rem. Kalau depan ada mobil lambat dia akan ngikutin kecepatannya. Kalau mobilnya lepas dia akan maju sesuai dengan kecepatan yang udah kita atur. Jadi senyaman itu. Udah gitu nggak cuma adaptive cruise control aja. Jadi pas kita nyetir, kita tiba-tiba lengah, si setirnya itu misalkan kita mau keluar jalur, nanti dia akan ngasih peringatan dan setirnya itu akan ngelurusin sendiri. Jadi memang kalau udah masuk Toyota Safety Sense itu udah masuk, kalau di internasional itu namanya autonomous level 1. Autonomous level 1. Kalau level 2 udah bisa dilepas dari genggaman. Jadi dia kalau misalkan level 1 kita lepas genggaman, terus si mobil ini pintar sekali, dia akan mendeteksi kalau kita nggak megang setir. Dia akan ngasih warning untuk kita pegang lagi setirnya. Secanggih itu. Nah tadi kan tentang impression, terus jawabannya impresif. Nah hal yang paling disukai sendiri dari Toyota Race itu apa menurut Mas? Selain tadi TSS-nya, yang saya suka adalah mesin turbonya. 1000 cc, turbo. Kenapa gitu? Karena kelihatannya mungkin 1000 cc. Tapi kalau pakai turbo, tenaganya bisa lebih dari yang 1500 cc. Jadi dia memang cuma 1000 cc. Tapi ketika ngomongin tenaganya, dia bisa sampai 98 horsepower dan torsinya 140 Nm. Jadi asik tuh. Ketika kita gas gitu kan, biasanya kan kalau mobil bensin yang naturally aspirated yang biasa, itu kan power bandnya begini, ya kan? Kalau mesin turbo, torsinya itu tek, langsung rata gitu. Lebih stabil ya? Kita gas sedikit, dia langsung dapat porsi puncak. Torsi puncaknya langsung dapat. Enak. Jadi ini adalah salah satu juga kelebihan dari mesin turbo yang ada yang dimiliki oleh Toyota Race ini ya. Jadi sehemat 1000 cc, tapi sekencang 1500 cc ke atas. Tenaganya enak. Ini kelebihan dari mesin turbo. Nah kalau misalnya perawatannya sendiri ini sulit nggak sih? Kalau untuk mesin turbo zaman sekarang udah nggak sulit lah ya. Mungkin kalau zaman dulu teknologinya belum seperti sekarang, kita masih takut olinya akan cepat panas, ya kan, lebih sering ganti oli. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Sekarang udah sama seperti mobil pada umumnya. Jadi tidak ada perawatan khusus gitu ya? Iya, apalagi kalau Toyota itu kan pasti launching mobil soal engine harus dibikin sedurable mungkin kan ya. Kayaknya kalau udah beli Toyota tuh udah kayak nggak mungkin rusak gitu. Ya berbicara tentang perawatan kendaraan Toyota, khususnya ya baik yang turbo yang saat ini nanti ada di race, seluruh jaringan purna jual Toyota yang ada di Indonesia pasti bisa melayani, udah siap. Itu salah satu komitmen Toyota dan Auto 2000 dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Itu luar biasa, karena service excellent itu adalah nomor 1 yang akan diberikan Toyota kepada konsumennya. Kita juga hari ini pengen tahu lebih banyak lagi nih mengenai Toyota Race dan juga informasi-informasi mengenai otomotif dari Mas Ridwan sendiri gitu. Ini kayaknya kita pengen tahu, kalau tadi kan sepertinya menumbuhkan rasa ingin mencoba dan juga memiliki mobil dari Toyota Race ini gitu ya. Tadi wah ini kayaknya enak untuk di kelasnya langsung impresif. Kita juga jadi pengen tahu, juga ya. pengen punya juga gitu ya. Bapak tenang, nanti saya juga pesen ya Pak. Bapak lihat kayak ini Lena Mama nih. Tinggal siapin KTP aja. Jadi nanti aku bisa konvoy sama Mas Ridwan. Kita juga pengen memberikan info ini kepada Auto Family-nya sekalian juga yang ingin memang memiliki yaitu mobil dari Toyota Race ini. Nah yang pasti ada beberapa juga hal yang akan saya sampaikan, di mana Auto Family juga bisa langsung mengunjungi dari Auto 2000 terdekat. Dan kemudian banyak juga yang ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain atau TVZ. Nah diantaranya adalah bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Company. Untuk asuransinya bisa juga dibantu oleh asuransi Astra. Dan untuk para Auto Family yang mau membeli tanpa ribet dan juga praktis,
Nah, bisa beli di Auto 2000 yang sudah bisa online ini, yaitu pakai Digiroom aja. Apa sih Digiroom? Nah, Digiroom Showroom Auto 2000 ini di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Sama-sama kita akan saksikan berikut ini. Mau tahu sampai di mana proses pembelian Toyota barumu di Auto 2000? Download aplikasi Auto 2000. Rasakan kemudahan tracking Toyota barumu. Auto 2000 Digiroom aja. Ya, Auto Family, sekarang ini kita sudah berada di area yang pasti ini adalah Toyota Race. Hadir sudah, kece, cakep banget. Tapi kita kan juga pengen tahu ya mengenai fitur dan juga spesifikasinya dari Toyota Race. Pak Riki atau juga Auto Family, setuju nggak nih kalau kita challenge Mas Setuju dong. Ridwan? Waduh, challenge apa nih? Wah, ini kan seorang Review dong. Iya, harus nge-review dong Ada ya. hadiahnya dong berarti ya. Hadiahnya, hadiahnya nanti. Tapi kita juga pengen tahu sih, ini adalah sebuah tantangan yang akan kita kasih kepada Mas Ridwan sebagai YouTuber otomotif handal dengan 2,39 juta subscribers. Wow, kita pengen tahu kira-kira kalau mereview dari Toyota Race ini bagaimana sih ala dari Mas Ridwan sendiri. Berat Siap? sekali nih pundaknya. Oh iya. Beban ya. Enggak ada. Oke. Enggak berat kan? Enggak megang kamera ya? Oh iya, benar juga ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Bebas. Ala dari Mas Ridwan biasanya kalau nge-review sebuah otomotif atau juga mobil yang kali ini adalah Toyota Race, itu biasanya dari mana? Oke, jadi biasanya kalau saya bikin review itu, pertama saya riset dulu. Oke. Terus yang kedua, kita bikin story dulu di depannya. Oke. Kayak misalkan, kita nggak langsung ngomongin ke produknya. Kita ngomongin background dari produknya tersebut. Oke. Misalkan, Toyota Race, gitu kan, itu kan tulisannya Raize. Iya. Itu ternyata di bahasa Jepang artinya rise atau bangkit. Oh, oke. Nah, mobil ini adalah mobil crossover pertama yang menggunakan platform baru yang diluncurkan 2019 kemarin. Nah, ini adalah crossover pertama dan nanti produk-produk Toyota nanti akan menggunakan platform yang sama dengan mobil ini untuk mobil-mobil yang harganya terjangkau dan ukurannya kompak. Nah, di mobil ini jadi dengan platform baru otomatis semuanya meningkat. Mulai dari komponen yang bisa disubstitusi dengan produk lain itu meningkat 75%. Terus juga development mobilnya lebih cepat 30% dan dia bisa dirakit di satu line dengan produk-produk Toyota lainnya yang punya platform yang sama. Nah, jadi itu dulu tuh yang pertama. Jadi kita background story-nya itu kita ceritakan dulu. Baru kita masuk ke produk. Nah, produknya ini sekarang udah launching di Indonesia dengan fitur yang luar biasa. Karena ini dibandingkan dengan yang versi yang ada di Jepang, bisa dibilang fiturnya 11-12. Udah ada Toyota Safety Sense, ya kan? Adaptive Cruise Control, lane departure warning dan alertnya juga udah ada. Terus juga dia punya 6 buah airbags untuk yang varian TSS. Dan yang tidak ada di Jepang, ini hanya khusus untuk pasar Indonesia. Untuk varian Raize ini, dia sudah dilengkapi dengan varian GR, ya kan, Gazoo Racing. Gazoo Racing. Iya, di Jepang nggak ada. Ini cuma di Indonesia. Jadi kita lihat body kit depannya, ada side skirt samping, belakang, sama warna velgnya itu beda. Khusus untuk varian Indonesia ada yang GR-nya. Kurang lebih kayak gitu tuh. Oke. Mau dilanjutin lagi apa udah sampai situ? Lanjut dong. Dilanjutin lagi, luar biasa. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan, oke. Sambil jalan. Kamera, silakan. Kita ke depan. Di sini lampunya sudah full LED. Nah, di atasnya sini, ini kalau lampu sena nyala, itu bagus. Di atas ya. Sama di sini ada LED. DRL, jadi dia daytime running light, jadi pas kita lagi nyalain mesin, walaupun dia siang, dia nyala buat nandain posisi. Di Eropa, fitur mobil ini tuh udah wajib. Kalau di Indonesia belum, tapi Toyota sudah masukin di mobil ini. Di bawahnya ada fog lamp, terus seperti yang saya bilang depannya ada body kit GR, eksklusif untuk Indonesia. Oke, kita ke samping, mau ikut? Oh, my Ke samping. Di sini kita, Pak. ada tulisan turbo ya, karena mesinnya sudah pakai turbo. Terus ke samping lagi, dia juga sudah pakai keyless entry, jadi kalau misalnya kita megang kunci, itu nggak perlu mencet-mencet lagi, cukup masukin kantong, bisa langsung dibuka.
Dan kalau mau ngunci, ini kan ada garis 2 ya, tinggal dipencet aja. Nah, cuma ini kuncinya di dalam, makanya dia bunyi. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan gimana kalau kekunci, kuncinya dari dalam. Nggak akan kejadian, karena dia ada warning systemnya. Tuh, bunyi dia. Terus kita udah dapat bawaannya, talang air, shark fin antena di belakang. Sama yang saya suka dari mobil ini adalah, biasanya mobil Toyota itu kalau punya bukaan pintu, lebar. Jadi kalau misalkan kita bawa orang tua, ya kan, kita bawa ibu hamil, itu kita nggak repot gitu. Kadang-kadang ada cuma segini doang, gitu ya. Itu masuknya jadi agak repot. Kalau ini bisa sampai lebar. Begitu pula juga pas kita bawa barang itu juga lebih mudah. Ya, jadi kepraktisan yang mungkin kita nggak kepikiran ya kan? Itu dipikirin waktu ngedesain mobil-mobil Toyota pada umumnya. Nah, kemudian di sini ada striping GR di bawah, ke belakang. Velg warna hitam. Nah, ini juga gue suka nih belakangnya nih. Kita lihat ke sini ya. Nah, desainnya itu cakep dan seperti mobil kekinian, itu lampu belakangnya itu dibikin menyambung. Terus di sini dia ada lampu LED dan lampunya sudah full LED di sini. Jadi lampu sennya juga udah LED, lampu mundurnya pun juga sudah LED. Nah, di sini ada kamera mundur, sama di bawah sini ada body kit GR dan meskipun kita udah dapetin kamera mundur, tetap dikasih sensor parking di belakang. Jadi backupnya 2. Kalau misalkan kita lagi mundur, kita nggak lihat kamera mundur gitu, kita abai, ada suara yang bisa ngasih tahu kita gitu. Di sini ada spoiler kecil dengan ini high mounted stop lamp. Jadi kalau misalkan di belakang kita ada truk gitu kan, truk kan pandangnya terbatas. Nah, karena lampu remnya di bawah gitu ya, dia bisa ngeliat ya ke atas ini. Itu menambah fitur safety. Sama di sini ada, ini logonya keren banget ya, GR Sport ini. Yuk, kita buka bagasinya. Nah, bagasinya seperti SUV pada umumnya, dia lega dan dia bisa punya dual floor. Jadi kalau misalkan kita butuh yang rata lantai gitu ya, ini bisa dibikin naik ke atas. Oke. Kalau dibikin seperti ini, kita bisa lipat, dia jadi rata sampai ke baris kedua. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak butuh, tinggal diturunin aja ke bawah. Taruh ke sini. Nah, kita bisa dapat bagasi yang lebih besar, meskipun dia nggak bisa rata lantai. Jadi kita bisa pilihan nih, kalau kita mau bawa barang yang bisa lurus, itu kayak bawa sepeda, bisa dinaikin ke atas lantainya. Kalau misalnya kita mau bawa barang yang lebih banyak, bisa diturunin ke bawah. Sama, kita dikasih lampu di sini, dan ada tempat storage. Nah, ada storage di sini ya. Sama kalau kita mau bawa barang-barang, biar rapi, kita dikasih kancing di sini nih. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kalau kita bawa barang gitu ya, nggak diikat gitu ya, suka bunyi kan, gedug-gedug gitu kan. Ini enggak, karena dikasih kancing buat ngikat. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Gimana, Mbak? Luar biasa. Nih kayaknya videonya isinya review semua nih, kelamaan tadi yang jelasin ya. Ya, tapi ini ya, menurut aku sepertinya tidak hanya aku dan Pak Riki yang memang terpesona pada saat Mas Ridwan ini review. Aku rasa para auto family di rumah juga merasakan yang sama. Dia bisa berkata-kata, benar ya Pak ya? Kita langsung Menyimak semua. Jadi seperti Toyota Race, impresif. Setuju banget. Ya, kalau tadi kita sudah lihat juga nih tentang fitur, spesifikasi dari Toyota Race. Interiornya kayaknya masih harus direview juga nih Pak ya. Wah, kita ngomong interiornya nih. Interior ya, sekarang silakan Oke, masuk. yuk, masuk. Saya depan nih. Iya, masa mau di belakang? Yuk, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nah, ini dia interiornya Toyota Race. Nah, kalau kita masuk dalam interior mobil, sebelum kita ngomongin fitur dan lain-lainnya, kita ngomongin dulu posisi duduknya itu gimana gitu. Nah, tinggi gue tuh 170 cm, dan ini ya, kalau kita duduk sempurna di sini, ini badan kita tertopang dengan baik, dan dia ada pengatur ketinggian kursi, ya kan? Nah, di sini juga kita bisa atur ketinggian setir, sama headrestnya juga bisa kita atur ketinggiannya.
Nah, di sini juga ada side support ya, yang menyangga badan kita kalau misalkan lagi belok itu nggak terlalu lari. Dan kalau kita tutup pintunya, di sebelah kanan sini kita bisa taruh tangan kita. Ada soft padnya juga, jadi pas kita taruh tangan itu dia nggak keras ya, yaitu empuk. Di sini pun juga bisa kita taruh tangan, empuk. Nah, terus juga posisi duduknya juga pas, karena tangan kita pas. Transmisinya juga sama Toyota sengaja dibikin naik sedikit, biar gampang kita raihnya. Di sini ada rem tangan, sama di sebelah sini. Nah, ini ada ruang penyimpanan nih. Jadi ruang penyimpanannya tuh nggak cuma di sini aja, di sini juga ada. Pas kita nyalain, speedometer digitalnya langsung menyambut kita nih. Speedometernya full digital. Pertama kalinya langsung ada tulisan welcome. Ini desainnya bisa kita ganti-ganti. Kita matiin dulu aja karena ini di interior ya. Kita matiin lagi aja karena ini dalam ruangan. Nah, terus dia hasilnya sudah digital, ada push start stop engine buttonnya, dan dia juga sudah ada pedal shifter karena dia transmisinya pakai CVT. Nah, dia pun juga sudah punya head unit. Ini yang desainnya floating, jadi kalau kita pegang belakangnya sini dia tuh kayak ngambang ya. Nah, pas kita nyalain, dia akan ngasih tahu bahwa ini ganjil apa genap. Koneksinya bisa pakai Bluetooth, USB, sama dia ada T-Link. Jadi kita bisa mirroring HP kita ke head unit ini. Dan juga dia punya kamera mundur, jadi pas kita mundur dia tuh ada gambarnya. Terus untuk mengatur head unit ini, selain dia bisa pakai touchscreen, kita juga bisa pakai tombol di setir. Nah, terus di sini ada namanya auto headlamp. Jadi kalau misalkan kita set di auto, pas kita malam hari atau kita masuk terowongan, dia bisa otomatis nyala sendiri. Di sini kita ada tombol untuk mematikan electronic stability control, sama untuk spionnya dia ada fitur auto. Dimana fitur auto ini kita bisa pakai pas kita kunci pintu, dia akan otomatis ngelipat spion. Oke. Nah, untuk kepraktisan, mobil ini juga cukup praktis karena kita dapetin storage yang cukup besar di sini. Di sini juga ada storage, dan cup holdernya itu di sisi pengemudi itu ada 6. Di sisi pengemudi dia punya ada 3. Yang pertama di depan AC. Jadi kalau misalkan kita punya minuman yang pengen tetap dingin, kita bisa taruh sini. Nanti semburan AC-nya bisa diarahkan ke minuman dingin kita. Dan di bagian bawah sini dia ada 2 buah cup holder. Jadi di depan ini kalau sama yang sebelah kiri totalnya ada 6 cup holder. Terus yang terakhir nih, di sini ada warning buat penumpang belakang kalau mereka nggak pakai seat belt. Jadi di sini ada tandanya kalau misalkan mereka pakai seat belt atau enggak. Penjelasannya luar biasa lengkapnya. Aduh, kita jadi sedang banget. Tadi kita sudah lihat fitur, spesifikasi, interiornya. Nah, kalau sekarang kayaknya kita juga pengen tahu mengenai performance-nya. Mungkin bisa dijelaskan. Berarti kita ngomongin mesin nih ya. Ya. Oke. Bisa dilihat ada tulisan apa di sini? Turbo. Turbo. Nah, saya mau tunjukin sedikit soal mesinnya. Ya Mbak, Pak, silakan Mbak. Oh, berarti kita sekalian ke depan juga. Mari turut serta. Oke. Nah, ini mesinnya 1000 cc, tapi performance-nya tidak seperti mobil 1000 cc karena ada namanya turbo. Turbo itu fungsinya itu dari exhaust dipakai buat muter turbin. Jadi udara yang masuk ke dalam mesin itu bertekanan. Makanya tenaganya besar. Biasanya mesin 1000 cc itu tenaganya paling cuma 60 horsepower ya kan. Tapi di mobil ini bisa sampai 98 horsepower dan torsinya sampai 140 Nm. Biasanya mesin 1000 cc itu torsinya paling cuma 90 Nm-an. Nah, tapi nggak cuma itu juga. Karena mesinnya turbo zaman sekarang itu biasanya torsi puncaknya itu bisa kita dapetin di RPM rendah sampai ke tinggi. Bukan satu titik habis itu turun lagi. Jadi tenaganya itu dari mulai bawah itu udah enak. Sehingga pas kita bawa jalan, kita tuh ngegas tuh nggak usah dalam-dalam banget. Udah enak tenaganya, makanya performance-nya sama bahan bakarnya bisa bagus. Nah, tadi saya bilang kan seirit mobil 1000 cc. Ya karena memang ini kapasitasnya cuma 1000 cc. Dan bisa kita lihat di sini ada intercoolernya. Jadi dari turbo itu kan diputer sama exhaust, panas tuh, ya kan? Nah, intercooler ini fungsinya mendinginkan udara sehingga yang masuk ke dalam si mesin itu udaranya lebih dingin, thermal efisiensinya lebih bagus. Makanya buat teman-teman
yang ragu mesin turbo tuh rewel atau gimana, enggak juga. Di Toyota Raize ini udah lengkap, udah ada intercoolernya, terus juga kita lihat pipingnya ini juga dibikin pendek biar nggak ada tenaga loss terbuang. Ya pokoknya udah dimaksimalin sama Toyota untuk membuat mobil ini nggak cuma performance-nya bagus, pasti durability juga bagus. Wow, penjelasannya sudah lengkap sekarang. Boleh diberikan tepuk tangan. Terima kasih sekali Mas Ridwan, kece. Reviewer sejati mengenai otomotif. Oke, ini saya juga semakin mendapatkan penjelasan lebih lagi mengenai Toyota Raize, dan saya yakin juga para auto family juga kayaknya sudah paham dan kayaknya udah mulai tertarik sama dong sama saya. Kalau gitu untuk auto family yang tertarik boleh langsung menghubungi Auto 2000 terdekat. Dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara dari Ngopi 2000, ngobrol santai virtual bareng Auto Family, dan waktu kita juga harus pamit. Dan hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan di mana ngobrol virtual spesial Ramadan bersama dengan Ridwan Hanif, dan semoga acara ini juga selalu memberikan inspirasi dan juga manfaat, serta Auto Family juga bisa mendapatkan saran dari Toyota Raize yang memang baru saja direview dan diluncurkan hari ini. Dan yang pasti kita semua mengucapkan terima kasih banyak, dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Ridwan Hanif Ya, sama-sama. yang sudah Makasih, datang Mas Ridwan. mereview, membagikan cerita, dan yang pasti juga kepada Bapak Riki Rusdiono sebagai Makasih, tuan Rema. rumah sudah memberikan Makasih. ruang kepada kita untuk mengadakan talkshow hari ini. Dan untuk para Auto Family juga dipersilahkan bagi yang ingin masih berkonsultasi dengan wiraniaga kami, masih bisa ditanyakan dari juga acara yang ada di cabang terdekat. Dan yang pasti untuk melakukan SPK juga bisa mengikuti lanjutan acara-acara lainnya. Ya, akhir kata saya Lenatan, terima kasih banyak kepada Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kita ketemu lagi di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family pada kesempatan lainnya. Pokoknya dinantikan. Jangan lupa nih untuk like, comment, subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan program-program lainnya. Langsung saja ya ke YouTube channel dari Auto 2000 ID. Ya sudah, kalau gitu saya pamit, terima kasih. Dan yang pasti selalu stay healthy, bravo, Auto 2000.